Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melanjutkan perkuliahan kita walaupun dalam situasi daring seperti saat ini. Serta selawat bertangkaikan salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kemudian dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang instrumen evaluasi aspek sikap, yang mana kelompok 3 beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Berlian Anggraini, kedua Abeto, ketiga Nadila Aulia Putri, dan keempat adalah saya sendiri, Sukriya Fatimah Nur. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama terkait ranah sikap menurut Cradwell. Nah, sikap menurut KBBI adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, perbuatan, dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian. Menurut definisi konseptual, sikap merupakan kecenderungan merespon secara konsisten tentang menyukai atau tidak menyukai suatu objek yang bisa positif maupun negatif. Menurut definisi operasional, sikap adalah perasaan positif atau negatif terhadap suatu objek. Nah, penilaian sikap adalah, menurut Majid, merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Nah, penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap adalah bagian dari pembelajaran adalah refleksi atau cerminan pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa penilaian sikap adalah pendekatan penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap yang diperoleh dari pembelajaran dalam situasi yang sesungguhnya atau dunia nyata. Menurut taksonomi Cradwell membagi ranah afektif atau sikap ke dalam 5 tingkatan. Yang pertama adalah menerima atau memperhatikan beberapa stimulus. Yang kedua, merespon atau bereaksi terhadap stimulus dalam beberapa cara. Yang ketiga, menilai ide-ide tertentu. Yang keempat, mengatur nilai yang berbeda, membandingkan mereka dan menyelesaikan konflik dan mulai mengembangkan sistem nilai pribadi. Yang kelima adalah sistem nilai yang mengendalikan perilaku mereka, yang kemudian dijadikan karakter individu secara terorganisasi dan konsisten, serta mampu mengontrol tingkah laku individu dan menjadi gaya hidup. Ruang lingkup ciri-ciri kompetensi sikap atau afektif menurut Kunandar. Yang pertama, menerima atau receiving. Memiliki ciri-ciri yang pertama, aktif menerima dan sensitif atau tanggap dalam menghadapi gejala-gejala. Yang kedua, peserta didik sadar tetapi sikapnya pasif terhadap stimulus. Yang ketiga, peserta didik bersedia menerima pasif terhadap fenomena tetapi sikapnya mulai aktif. Yang keempat, peserta didik mulai selektif, artinya sudah aktif melihat dan memiliki. Pada aspek ini, peserta didik diharapkan peka terhadap eksistensi fenomena atau rangsangan tertentu. Kepekaan ini diawali dengan penyadaran kemampuan untuk menerima dan memperhatikan. Oleh karena itu, kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan atau receiving diantaranya menanyakan, memilih, mengenal, menamakan, mendeskripsikan, mengikuti, memberikan, mengidentifikasikan, menyebutkan, menunjukkan, memilih, menjawab, mendengar, dan mengikuti. Yang kedua yaitu merespon atau responding. Memiliki ciri-ciri yang pertama, bersedia menerima, menanggapi, dan aktif menyeleksi reaksi. Yang kedua, mengikuti sugesti dan patuh. Yang ketiga, bersedia menanggapi atau merespon. Yang keempat, merasa puas dalam menanggapi. Nah, kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan responding diantaranya menjawab, membantu, mendiskusikan, menghormati, membuat, melakukan, melaporkan, memilih, menceritakan, menulis, bercakap-cakap, dan menyiapkan. Yang ketiga yaitu menilai atau following. Memiliki ciri-ciri yang pertama, sudah mulai menyusun atau memberikan persepsi tentang objek atau fenomena. Yang kedua,
menerima nilai atau percaya. Yang ketiga, memilih nilai atau seleksi nilai. Yang keempat, memiliki ikatan batin atau memiliki keyakinan terhadap nilai. Kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan following diantaranya melengkapi, menggambarkan, membedakan, menerangkan, mengikuti, membentuk, mengundang, menggabung, mengusulkan, membaca, melaporkan, memilih, bekerja, mengambil peran, mempelajari, menghargai, membedakan, memberi saran, mengukur, dan membentuk. Yang keempat, organisasi atau organization. Memiliki ciri-ciri yang pertama, pemilikan sistem nilai, aktif mengkonsepsi nilai dalam dirinya, 3. Mengorganisasikan. Pada tingkat ini berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan atau memecahkan masalah, membentuk suatu nilai. Oleh karena itu, kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk mengukur, menilai kemampuan organization diantaranya mengubah, mengatur, menggabungkan, menyusun, menukar, menyatukan, membandingkan, melengkapi, mengumumkan, mengorganisir, menyiapkan, dan mensistensikan. Aspek yang kelima yaitu berkarakter atau characterization. Memiliki ciri-ciri yang pertama, menyusun berbagai macam sistem nilai menjadi nilai yang mapan dalam dirinya. Yang kedua, terapan dan pemilikan sistem nilai. Yang ketiga, karakteristik pribadi atau internalisasi nilai yang melekat dalam dirinya. Kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan characterization diantaranya memengaruhi, menunjukkan, mengadopsi, melakukan, mengamalkan, memberi saran, menanyakan, menyelesaikan, merevisi, melayani, dan memecahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beto dengan NIM 19031121. Di sini saya akan menjelaskan tentang KKO penilaian pengetahuan berdasarkan anak sikap. Menurut Kunandar, kata kerja operasional KKO yang dapat digunakan dalam menyusun instrumen untuk aspek kompetensi sikap atau afektif adalah berikut. A1. Menerima, receiving, memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, mensupport, menganut, mematuhi, meminati, menyenangi. A2. Menanggapi, responding, menjawab, membantu, mengajukan, mengompromikan, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, memilih, menolak, atau menerima. Menilai atau valuing, mengasumsikan, meyakini, meyakinkan, melengkapi, memperjelas, memprakarsai, mengimani, menggabungkan, mengundang, mengusulkan, menekankan, menyumbang. Pada bagian yang mengelola atau organization, menganut, mengubah, mengklasifikasikan, mengkombinasikan, mempertahankan, membangun, membentuk opini, memadukan, mengelola, menegosiasi, merembuk. A5. Menghayati atau characterization, mengubah perilaku, menyikapi, mempengaruhi, melayani, mengkualifikasikan, menunjukkan, membuktikan, memecahkan, dan menyelesaikan. Selanjutnya, teknik dan instrumen. 1. Observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman atau lembar observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku atau aspek yang diamati. Keunggulan penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial dengan menggunakan instrumen observasi atau penguatan yaitu data yang boleh relatif objektif, hubungan guru dan peserta didik lebih dekat. Guru memiliki keleluasan dalam menentukan aspek-aspek apa saja yang mau diamati dalam pembelajaran. Sedangkan kelemahan penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial dengan menggunakan instrumen observasi atau pengamatan yaitu pencatatan data sangat tergantung pada kecermatan guru dalam pengamatan dan daya ingatan dari observator guru. Memerlukan kecermatan dan keterampilan dari guru dalam melakukan observasi. 2. Penilaian diri. Penilaian diri merupakan bentuk penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetisi. Penilaian persepsi diri digunakan untuk mencocokkan persepsi diri peserta didik dengan kenyataan yang ada. Instrumen digunakan berupa lembar penilaian diri. Penilaian diri akan diperlukan hanya di sebatas konfirmasi jika diperlukan guru. Penilaian jurnal. Jurnal merupakan catatan didik dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Guru hendaknya memiliki catatan-catatan khusus tentang sikap spiritual dan sikap sosial. Catatan tersebut harus secara tulis dan jadikan dokumen bagi guru untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap peserta didik. Jurnal berisi catatan peserta didik sebaiknya dibuat per peserta didik. Selanjutnya ada
Teknik bagian keempat itu wawancara. Wawancara merupakan teknik penilaian dengan cara guru melakukan wawancara terhadap peserta didik menggunakan pedoman atau panduan wawancara berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial tertentu yang ingin digali dari peserta didik. Menurut Saifuddin Azwar, asumsi yang mendasari dan dari penggunaan wawancara untuk mengetahui sikap peserta didik adalah asumsi bahwa individu merupakan orang yang paling tahu mengenai dirinya sendiri dan asumsi keterangan bahwa manusia akan mengungkapkan secara terbuka apa yang dirasakannya. Oleh karena itu, metode wawancara secara langsung jawaban yang diberikan oleh mereka yang ditanyai dijadikan indikator sikap mereka. Selanjutnya, bagian kelima tentang teknik dan instrumen, yaitu penilaian antar teman. Menurut Kunandar, penilaian antar teman atau antar peserta didik merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, baik sikap spiritual maupun sosial, dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai satu sama lain. Instrumen yang digunakan biasa berupa lembar penilaian antar peserta didik dalam bentuk angket dan kuesioner. Penilaian antar peserta didik menyebut keobjektifan dan rasa tanggung jawab dari peserta didik sehingga menghasilkan data yang akurat. Penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan oleh siswa secara jujur. Instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang berisi butir-butir pernyataan sikap positif yang diharapkan dengan kolom ya dan tidak atau dengan skala Likert. Salah satu lembar penilaian diri dapat digunakan untuk penilaian sikap spiritual dan sikap sosial sekaligus. Baiklah, saya Nukri Fatimah Nur akan mencoba melanjutkan penjelasan mengenai prinsip penyusunan instrumen evaluasi aspek sikap. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kaidah penyusunan instrumen evaluasi aspek sikap dari instrumen kuesioner atau angket dan juga lembar observasi. Yang pertama adalah kuesioner atau angket. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa angket ataupun kuesioner merupakan alat penilaian hasil belajar yang berupa daftar pertanyaan tertulis yang akan menjaring informasi dari peserta didik ataupun siswa. Informasinya bisa terkait kesehatan siswa, tanggapan siswa terhadap media ataupun metode pembelajaran, dan juga lain sebagainya. Kuesioner juga merupakan bentuk lain dari teknik non-tes, dan kemudian ciri utama dari kuesioner merupakan di dalam kuesioner itu tidak ada jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah. Dan secara umum ada dua jenis kuesioner. Yang pertama adalah kuesioner tertutup dan yang kedua adalah kuesioner terbuka. Pada kuesioner tertutup, pembuat kuesioner telah menyertakan beberapa pilihan jawaban sehingga responden hanya akan memilih dari pernyataan yang telah disediakan yang sesuai dengan keadaan responden saat itu. Kemudian, kuesioner terbuka adalah di dalam kuesioner, pembuat kuesioner belum menyertakan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan, sehingga responden bebas untuk menuliskan apapun yang dia rasakan saat itu. Kemudian, kita akan membahas mengenai panduan supaya kuesioner kita lebih menarik. Usahakan untuk menghindarkan menaruh item penting di akhir kuesioner yang panjang. Kemudian alangkah lebih baik kita memberikan dasar pemikiran terlebih dahulu untuk item sehingga responden memahami relevansi penelitian ini terhadap mereka. Apabila ada item yang mungkin membingungkan responden, alangkah lebih baiknya kita memberikan contoh bagaimana merespon item tersebut. Kemudian, hindari beberapa istilah seperti kebanyakan, biasanya, mungkin, dan lain sebagainya yang memiliki makna yang kurang tepat. Usahakan setiap item yang kita nyatakan itu sesingkat mungkin dan menghindari setiap pernyataan item negatif karena mungkin akan membuat responden salah mengartikan dan kalimat negatif cenderung diabaikan dan responden mungkin memberikan jawaban yang kurang tepat seperti yang dia hadapi saat ini. Lalu menghindari makna ganda. Kemudian kita harus menggunakan apabila kuesioner kita menggunakan pertanyaan umum dan pertanyaan khusus, alangkah lebih baiknya kita mendahulukan pertanyaan khusus terlebih dahulu, lalu memberikan lebih baik kita menggunakan pertanyaan umum terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan khusus, sehingga responden akan lebih fokus untuk menjawab pertanyaan khusus selanjutnya. Lalu menghindari bias atau pertanyaan yang terkemuka. Dan menurut Hamid Dahmadi, pada tahun 2011, untuk memperoleh kuesioner yang baik, maka kita harus memperhatikan beberapa syarat lainnya seperti relevansi kuesioner, relevansi pertanyaan terhadap bidang studi, kemudian relevansi ke pertanyaan terhadap responden. Kemudian adalah lembar observasi sikap. Dengan teknik
pengamatan seperti ini, maka pendidik dapat mengamati dan menyusun laporan perilaku peserta didik berupa baik itu sikap spiritualnya maupun sikap sosialnya. Dan lembar observasi ini terdiri dari dua, yaitu lembar observasi tertutup dan juga lembar observasi terbuka. Yang mana lembar observasi tertutup ini merupakan instrumen yang digunakan pendidik dalam menentukan butir-butir perilaku dan indikator yang akan diobservasi. Sedangkan untuk lembar observasi terbuka, di dalamnya itu berupa instrumen yang digunakan pendidik untuk mencatat perilaku peserta didik secara alaminya. Artinya, pendidik akan memperhatikan lebih dalam atau langsung kepada si siswanya. Penilaian perilaku peserta didik tidak hanya didasarkan pada hasil pengamatan langsung oleh pendidik, wali kelas maupun guru BK, melainkan ada berupa catatan atau informasi lain yang dianggap relevan oleh guru atau pendidik dari berbagai sumber yang jelas. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana langkah menyusun lembar observasi. Yang pertama, kita harus melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu yang meliputi mencoba mengamati atau gejala atau aspek yang akan diamati. Kemudian menggolongkan atau mengkategorikan gejala-gejala atau aspek tersebut ke dalam kategori tertentu. Selanjutnya, kita harus mencoba menuangkannya ke dalam draft lembar observasi. Yang kedua, menentukan tujuan observasi secara jelas dan rinci. Hal ini dapat dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan 5W tambah 1H. Seperti what, where, who, when, dan how, seperti itu. Selanjutnya, kita harus bisa menjabarkan tujuan-tujuan secara rinci dan instrumen pada dalam instrumen atau lembar observasi yang akan kita susun. Kita harus bisa merumuskan poin-poin penting secara teoritis terkait elemen-elemen ataupun aspek tingkah laku yang akan kita amati nantinya. Lalu, kita harus bisa menuangkan kembali elemen-elemen tingkah laku tersebut atau aspek-aspek itu ke dalam draft lembar observasi dan menentukan teknik pencatatan dan penskorannya. Dan tidak kalah pentingnya pula untuk mereview kembali draft dan meminta pendapat orang lain untuk menyempurnakan sehingga dapat diaplikasikan di lapangan dengan lebih baik. Atau kita bisa melakukan uji coba untuk kemudian direvisi agar menjadi lembar observasi yang bisa digunakan untuk meneliti ataupun mengamati bagaimana tingkah peserta didik. Selanjutnya adalah prosedur pengembangan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. Di sini, untuk pengembangan instrumen evaluasi, maka kita harus memperhatikan beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan tujuan penilaian, kemudian mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar siswa, menyusun kisi-kisi, mengembangkan draft instrumen, melakukan uji coba dan analisa soal sehingga kita bisa mempraktikkan di lapangan dengan sebaik mungkin. Lalu melakukan revisi dan merakit soal, serta memperbaiki dan menyusunnya menjadi instrumen yang lebih utuh. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai kisi-kisi instrumen aspek sikap akan saya bahas, yaitu bisa kita lihat sendiri di slide ini yang mana ada kisi-kisi instrumen aspek sikap. Ada beberapa sikap yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah sikap spiritual. Definisinya konseptual sikap yang berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan. Prosedural sikap menghargai dan menghayati ajaran agama. Yang kedua yaitu sikap rasa ingin tahu. Definisinya itu konseptual sikap atau perasaan ingin mengetahui, mempelajari segala hal yang baru dan belum pernah diketahui. Yang ketiga itu sikapnya jujur, yaitu memiliki definisi konseptual perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan maupun pekerjaannya. Yang keempat dan terakhir yaitu adalah sikap tanggung jawab. Definisi dari tanggung jawab sendiri yaitu konseptual sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Nah, inilah dari beberapa kisi-kisi instrumen aspek sikap yang bisa kita lihat untuk menjadi bahan penilaian kita. Nah, dari slide yang tadi terkait lembar observasi, di sini kita memiliki contohnya, contoh penilaian skor pada aspek sikap. Di sini contohnya skor yang diperoleh peserta didik itu 14.
skor maksimalnya itu 20 yang didapat dari 5 pertanyaan yang tiap-tiap pertanyaannya itu 4 skornya. Nah, jadi skor akhirnya itu 14 per 20 dikali 4 sama dengan 22,8. Sesuai dengan Permendikbud nomor 81A tahun 2013, maka peserta didik itu memperoleh nilai baik karena skornya di antara 2,33 dan 3,33. Baiklah, yang selanjutnya adalah mengenai penskoran penilaian aspek sikap. Nah, di slide ini bisa kita lihat sendiri ada contoh mengenai lembar observasi sikap spiritual. Di sini terdapat petunjuk mengenai pedoman observasi ini. Ada yang menggunakan skor angka 1, 2, 3, 4 dan juga ada yang menggunakan tabel ya atau tidak. Dan juga dapat kita lihat di sini ada aspek maupun sikap yang sedang kita amati. Nah, setelah kita memberikan lembar angket ini, maka akan kita lihat sendiri untuk bisa menghasilkan skor ada rumusnya. Nah, rumusnya ini sendiri bisa kita lihat yaitu skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 4. Maka akan diperoleh skor akhir. Nah, beginilah kira-kira gambaran mengenai penskoran penilaian aspek pada sikap. Terima kasih kepada Berlian Anggraini yang telah menyampaikan materi terakhir. Nah, dengan tersampaikannya materi terakhir, maka selesai sudah presentasi ataupun video pembelajaran dari kami. Kami sadar dalam mempersiapkan video pembelajaran ini kami masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semuanya sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi kami dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Atas salah dan kurang kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.